Santi itu, pelapor kita itu suaminya udah nggak pulang-pulang katanya, nggak pernah pulang ke rumah. Dan cuma bukan itu doang, katanya dia dituduh, ya, dituduh sama mertuanya kalau dia itu selingkuh. Dan dituduhnya selingkuh sama om-om. Nah dia sih bilang, dia ngakunya sih enggak. Dia mungkin kayaknya difitnah kayaknya. Dan mungkin suaminya pergi tuh percaya kali, percaya sama ibunya. Sampainya di rumah klien kita Santi, kita melihat ada yang lagi beribut antara cewek dengan cowok. Dan ternyata itu adalah pelapor kita Santi. Dan itu adalah suaminya. Loh, katanya suaminya udah lama nggak pulang. Loh, itu ada. Misi? Misi? Ini apaan nih? Ini maksudnya apa? Mas Uya, ini suami aku, Mas Uya. Iya. Nggak usah main kamera kayak gini, nggak usah main kamera kayak gini. Mas mau... Kamu ngapain sih kayak gini? Mas yang mau kemana? Ya aku mau kos, sama kenapa? Mas kos mau ngapain? Di sini ada aku. Aku tuh udah tahu siapa kamu ya. Kita tuh di sini udah sama-sama, Mas ngapain Mas? Yang namanya Santi mana? Aku, Mas Uya. Oke, kamu yang ngelapor kita berarti. Kan kamu bilang, kamu cerita ke saya, katanya suami kamu udah nggak pulang-pulang gitu. Iya nggak. Oh, kamu cerita ke Mas Uya? Maksudnya apaan kayak gini? Mas yang berubah saat ini kenapa, Mas? Mas, mendingan udah deh ya, pergi aja Mas. Ini rumah tangga saya sama dia. Udah ya. Kameranya tolong, udah. Lo mau kemana? Lo mau kemana? Jangan pergi, Gue mau Mas. ngekos. Hah? Mau ngekos? Iya. Dan lo ngapain? Lo kan lu punya istri, ngapain lu punya rumah, ngapain lu Mas, ngekos? saya tahu siapa dia, Mas. Ya, selama saya di luar kota, dia tuh macem-macem di belakang saya, Mas. Kayak gimana maksudnya apa sih, Mas? Ya kamu katanya ada yang bilang kamu masukin cowok. Masukin cowok gimana? Siapa bilang siapa? Mas, saya nggak perlu bilang siapa orangnya, saya nggak perlu bilang lah. Saya nggak perlu bilang. Oke, istri kamu masukin cowok, selama ini kamu di mana? Saya luar kota kerja. Luar kota lo. Iya. Lo bilang katanya suami lo nggak pulang-pulang katanya. Iya, dia kerja di luar Tuh kota, kan, nggak pernah kayak gini aja pulang. udah Lo ngomongnya bilang, garang lo kan. bilang katanya kabur. Ini maksudnya apaan sih kayak gini, hah? Aku tuh kerja nyari uang. Aku sengaja lapor sama Mas Uya karena kamu nggak pernah pulang. Aku di sini nunggu kamu. Kamu nggak pernah kontakin aku. Emang kalau aku pulang urusan kamu? Hah? Kamu nggak pulang-pulang selama ini kemana? Giliran kamu pulang ini apa, Mas? Ini apa? Apaan sih? Mas jujur deh, Mas, itu bekas bibir siapa? Ada apa ini? Nggak lama tiba-tiba ada seorang ibu-ibu datang marah-marah dan itu adalah mertuanya Santi alias ibunya Rizky, ibunya si suami. Ini selalu bikin ulah dia ini. Selalu masukin laki-laki. Kamu selingkuh terus. Enggak, aku nggak pernah selingkuh. Mama Jangan. kata siapa sih, Mas? Mama aku tuh nggak mungkin bohong sama kamu. Mas, ini ada yang fitnah aku, Mas. Aku nggak pernah kayak gitu, Mas. Dan istrinya tetap bilang bahwa dia tidak merasa selingkuh. Itu difitnah. Kemarin mama lihat kamu masuk kamar mandi. Ngapain berdua dia? Oh, masuk kira-kira. Ke kamar mandi berdua. Udah jelas kan, Coba Mas? aja bayangin. Udah jelas kan? Oke, tante lihat apa? Nah, tante ngelihat dia berduaan Dia berduaan. sama Dia pegang punggung. berdua sama siapa? Ada Cowok. laki-laki. Sama laki-laki di Laki-laki badannya besar. Di? Laki-laki di kamar mandi. Pas saya baru pulang. Ngapain Saya lagi kalau di kamar mandi kayak Nggak gitu? usah bohong. Betulin kamar mandi kita kan rusak. Mama tahu sendiri kan sebelumnya. Tapi kan mama udah manggil sebenarnya sama tukang yang lain. Kenapa jadi kamu hubungin tukang itu? Aku nggak tahu, soalnya Oke, nggak ada yang Pak, tapi bener kamu di kamar mandi berduaan sama laki-laki? Bener, Mas, tapi nggak ngapa-ngapain. Itu siapa? Itu yang betulin itu namanya Pak Denny. Dia memang duda, tapi dia ngebantuin saya untuk memperbaiki kamar mandi, Mas. Santi nggak ngaku, dia bilang itu adalah orang yang ngebantu dia untuk benerin kamar mandi aja. Tapi nggak lama tiba-tiba ada seorang om-om datang. Dan dia langsung nyamperin Santi. Dan dia bilang kalau dia itu adalah... Ini yang ngebantuin, ini tetangga kita. Ini? Mama tahu Mama Saya suaminya. Saya suaminya. Kamu bilang suami kamu ada di luar kota. Pak Denny maksudnya apa sih kayak Ini gitu? apa yang ini? Sayang. Pak Denny jangan. Sekarang kan cuma kita Jelas berdua kan kayak gini kan? doang. Astagfirullahaladzim. Sekarang kamu cerain aja lah, perempuan ini nggak benar. Iya, Mak. Saya juga mau pergi, Mak. Mau kos. Pergi kemana? Harusnya yang pergi dia, bukannya kamu. Ini apa-apaan sih? Rizky mau kos aja. Kita berdua. Pak Denny. Bapak ini siapa? Udah, nggak usah pegang-pegang. Mendingan kita terus terang aja. Kalau nggak ada apa-apa, nggak usah pegang-pegang. Nggak ada apa-apa. Ini maksud saya ya, kamu jangan pegang-pegang. Bu, Ketika saya mama- lama Bu. Saya yang biasa bantu dia. Kalau dia nggak ada udah, di rumah. Pak. Tapi kayaknya Oh, jadi ini Kamu siapa? ketemu di Saya kamar mandi. suaminya. Siapa ini? Saya masih Ini suaminya. suami saya, Pak Denny. Pak Denny juga tahu kan saya udah punya suami, Pak. Maksud Bapak apa fitnah saya kayak Udah, gini? kamu masa ini. kamu nggak usah sandiwara deh. Wah, ini beneran. Mama nggak percaya. Saya jadi berpikir apa jangan-jangan bener nih. Pelapor kita yang emang selingkuh gitu.
Kamu nggak boleh kos. Yang harus pergi harusnya dia, bukan kamu. Enggak, Mbak, Rizky mau kos aja. Jangan Rizky. Nanti mama sama siapa? Rizky. Apaan sih? Tungguin. Rizky. Tim ikutin. Rizky. Si suami pergi, dia cabut dari rumah, kita suruh tim untuk ngikutin. Sementara ibunya itu atau ibu mertuanya itu masih marah-marahin Santi menantunya. Kamu bilang gitu. Tante Deni, jangan sentuh saya. Dia pegang-pegang di depan saya aja dia berani pegang-pegang. Kamera semua di sini. Ampun, kamu memang nggak bener jadi anak. Minta saya kayak gini. Nggak usah diumpet-umpetin Percaya lagi. sama aku. Mama nggak percaya, buktikan di depan mama kamu pegang-pegangan. Dia bisa-bisaan dia pegang mesra sama kamu. Ngapain kamu senyum? Nggak perlu, mama nggak suka. Kamu lebih baik pergi. Kamu lebih baik pergi. Pergi kamu. Mama nggak suka. Kamu pergi cepat. Tante, ini kan rumah ini bukan rumah tante. Santi diusir sama ibu mertuanya dari rumahnya sendiri. Santi masuk ke dalam, dia ingin mengambil sesuatu. Saya ikutin. Ternyata dia nggak mau ngambil. Ini satu-satunya. Buat apa? Kamu nggak perlu Satu-satunya harta. Nggak usah, ngapain? Ini foto-foto juga foto anak saya. Aku mohon, Mas. Buat apa? Kamu bisa minta harta sama dia. Ini apa? Foto apa nih? Ini foto pernikahan kita. Oh, foto pernikahan kamu. Iya. Ya udah, nggak apa-apa. Apa salah dia kan nggak ngambil harta. Tapi kan ini kenang-kenangan punya anak saya, harus dong saya simpan. Tante, ini foto pernikahan Itu dia. anak saya satu-satunya. Nggak mungkin kalau Ya saya udah. nggak simpan. Sekarang kamu juga ngapain pergi dari sini? Ini rumah kamu loh. Tapi aku udah nggak dianggap lagi di sini. Mas. Enggak. Menurut saya tante nggak berhak ngusir. Ini kan bukan rumah tante. Saya berhak orang ini rumah anak saya. Kenapa? Ya, tapi nggak kan dia bisa? istrinya. Masa bodoh. Kalau istri yang benar, saya pertahankan. Nah ini istri nggak suka selingkuh, selalu masukin laki-laki. Kan ngawur kalau kayak gitu. Mama kok tega banget sih. Mama kok percaya sama orang lain dibanding menantunya sendiri, Mas. Kalau lihat. Jangan Belum mama, terang aja. belum mama selesai ngomel sama kamu. Dia sudah selesai. Jadi kamu pergi Apa sama sih? saya. Bapak mau menghancurkan rumah tangga Kamu saya tuh- dengan... Mendingan terus terang sama ibu. Enggak, sekarang saya tanya. Santi, kamu ada hubungan sama dia apa tidak? Sumpah demi Allah, Mas Oya nggak Dia ada. Oke, tapi kamu jangan bohong kalau begitu. Kamu jangan fitnah orang sembarangan. Santi, kamu kemarin bilangnya lain, sekarang lain. Pak Dani maksudnya apa sih? Jangan fitnah Terus saya, terang Pak Dani. aja. Supaya selesai semua, kamu tidak sama saya. Kamu nggak usah pura-pura. Udah, Kalau kamu Santi. melakukan, bilang aja sama mama. Iya, Pak Dani disuruh siapa fitnah aku? Coba ngomong. Aduh, Santi. Kamu kok Tante jadi ya? begini? Pak Dani kok tega banget sih? Aku baru aja nikah sama Mas Rizky. Nggak ada yang fitnah. Semuanya itu terjadi secara betulan. Sekarang kamu pergi. Mama nggak suka kamu di sini. Ini kalau bisa ini jangan dibawa. Jangan tante, itu hak dia tante. Itu hak dia, Kamu Tante. memang baru foto aja kamu ambil. Udah kita aja. Kamu diam ya. Hana pergi kamu. Pergi. Santi, Kamu juga. Pergi. Buat apa kamu di sini? Di rumah saya berisik jadinya. Pergi, cepet. Terus tante mau ngapain? Ini emang rumah tante? Ini rumah anak saya. Ya rumah anak itu istrinya. Lah biarin aja. Kalau saya udah nggak suka, ngapain harus dia di dalam? Sebaiknya kamu pergi aja semua. Ini kamera-kamera ngapain lagi? Pergi ke sini. Pergi. Kamu pergi. Pergi kamu. Bah. Kenapa sih tega banget? Ya, tapi ini sekarang kamu nggak sama sekali kamu nggak berbuat sesuatu Sama sama sekali nggak sama sekali. berbuat, Mas Uya. Aku Dan- selama ini setia sama Mas Rizky. Mas Rizky juga tahu sendiri. Pak Denny itu bukan pacar kamu. Bukan, dia cuma tetangga. Tapi benar dia- kemarin betulin kamar mandi. Nggak, Kenapa masih dia yang betulin kamar mandi? Soalnya emang mama pernah bilang kalau mama mau panggil tukang, tapi nggak datang. Kebetulan kan kamar mandi di rumah ini cuma ada 2. Dan biar Tapi kok bapak-bapak itu bilang dia ada apa-apa sama kamu tadi? Iya. Ini pasti ada yang fitnah aku, Mas Uya. Ini foto kenang-kenangan kita waktu nikahan. Mas Rizky, kenapa sekarang kamu berubah? Dulu kamu baik banget sama aku, perhatian. Kenapa Mas Rizky sekarang berubah? Pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Mas Rizky dari dulu memang perhatian sama aku, Mas. Dia baik banget. Dulunya gitu. Iya. Terus sekarang berubah gitu?
Tapi memang dulu mama mertuaku itu memang nggak suka sama aku karena aku orang biasa dan mereka orang berada. Ini foto pernikahan kamu semua ya? Iya. Halo? Iya? Hah? Ke kos-kosan? Kos-kosan? Oh, apa cewek? Apa Mas sama cewek? Iya. Siapa? Kita ke sana. Suami kamu, suami. Oke, kita ke sana. Yuk. Tim yang dari tadi ngikutin Rizky, si suami, ngikutin Rizky sampai berhenti di sebuah kos-kosan. Dan tim melihat bahwa Rizky itu bertemu dengan seorang wanita dan masuk ke dalam kamar berdua. Oke, Chris ini di kos-kosan apa nih, Chris? Ada cewek lo bilang? Hah? Tuh. Ini cewek, kamu kenal nggak nih cewek ini? Berarti alasan dia doang tuh, dia mau kos-kosan. Kenapa bisa jadi gini sih? Ya, gua kesana. Ya, gua kesana, Chris. Mas berarti bener kan dia punya selingkuhan? Mana mungkin? Berarti selama ini bener yang tadi kan Mas juga lihat sendiri, Mas Oya juga lihat sendiri ada lipstik di lehernya. Ya berarti itu lipstik dia, bisa jadi cewek ini kan? Iya bisa jadi. Oke, yuk kita langsung ke tempat share location-nya Krisna deh. Ya. Tapi perempuan itu siapa ya? Lu nggak kenal, ya pasti selingkuhannya lo udah jelas. Kita sampai di kos-kosan tersebut. Krisna nyamperin kita, dia cerita apa yang dia lihat tadi. Katanya dia masuk ke kamar itu. Lalu serius di kamar ini. Kita lagi ngintai dari jauh, tiba-tiba ada wanita pakai celana gemes pendek banget datang masuk ke kamar itu, masuk juga loh. Artinya di kamar itu ada Rizky dan kita nggak tahu ada berapa cewek yang di dalam. Kita labrak masuk ke dalam dan astagfirullahaladzim, ternyata kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Mas Rizky, maksudnya apa sih? Mas Rizky maksudnya apa kayak gini? Kamu ngapain masih ikutin aku? Jadi gini ya, maksudnya kos-kosan gini ya? Enggak, maksudnya ngapain ini? Ini kamera, aduh. Ya udah ketahuan bahasa tidur sama perempuan lain. Lu malah fitnah dia selingkuh, gimana sih? Saya tuh udah tahu dia kayak gimana, Mbak. Jadi Mbak gak usah campur. Saya udah tahu dia kayak gimana. Jadi maksudnya apa nih? Mas, tolong Mas. Mas, tolong ya. Jujur sekarang, ini maksudnya apa? Jadi bener kan tadi lipstik itu apa? Udah, kamu gak usah sok suci deh di sini deh. Kamu tuh sama mereka tuh sama aja, tau gak? Lagi Mas, aku itu istri kamu. Udah, gak usah dorong aku. Mas, kamu tega banget sih sama aku. Ya udah sih, biarin aja. Ini kemauan aku. Emang kenapa? Udah, kamu cabut aja. Mas, tolong kameranya. Apaan lagi sih? Mas, ibu kamu yang nuduh aku selingkuh sama Pak Dani itu kan? Tapi ibu Mas juga harus tahu kelakuan Mas di sini kayak gimana. Ya, kamu lebih parah dari aku. Aku parah apa, Mas? Ya parah lu lah. Ya. Lu sama dua cewek ngapain di sini berdua di kamar bertiga? Kalau mereka teman saya gimana? Temen gimana? Tadi aja dia minta bayaran kok. Ya, jangan sembarangan Mbak ngomong kayak gitu ya. Nah, tadi mau minta bayaran. Jelas kok. Mbak, dia minta bayaran itu karena apa? Dia jual handphonenya ke saya. Mana tadi tidur-tiduran kok di situ? Makanya Mbak jangan so tahu. Mas, tapi jelas itu buktinya tadi ceweknya aja seksi, terus itu di leher Mas ada apa tadi? Udah ya. Mas tunggu Mas. Enggak, lu tuh sama cewek nggak bener tau nggak? Ini bini lu loh. Dibiarin aja Mas, emang kenapa? Mas, Udah, Mas tunggu Mas. Udah. Mas. Rizky mau cabut, lagi dia mau pakai celana. Santi nemuin foto ya. Jadi Santi pernah foto bersama suaminya dan sahabatnya Desi. Tapi foto bagian Santinya digunting, tinggal suaminya dengan Desi. Oke, jadi ini ada foto dia, kamu sama sahabat kamu. Ini kamu. Iya. Ini kamu nih. Iya Mas, tapi kok kenapa dirobek sih Mas? Emang kenapa? Yang Mas ini siapa yang robek-robek foto kita? Ya udah sih. Ini Desi. Udah, Sahabatnya. Gue cabut dulu. Ikut. Mas. Apa lagi sih ah? Mas. Desi yang fitnah aku ya berarti Desi. Udah. Mas diam dulu Mas. Berarti yang fitnah aku Desi kan? Bukan Desi, banyak yang ngomong. Dan saat ini juga berpikir jangan-jangan yang memfitnah dia selama ini adalah Desi sahabatnya karena pacaran dengan suaminya. Mas. Mas, aku mau diajak lagi. Lu mau ngapain lagi? Mas. Maksud kamu apa sih Mas? Maksud kamu apa? Apaan sih? Apa Desi yang fitnah aku ya? Bukan Itu Desi, maksudnya apa? banyak. Maksudnya disobekin Banyak kayak yang gitu ngomong. Mas. Banyak yang ngomong. Apaan sih? Mas, tolong tahan deh tuh.
Lu udah gak butuh. Suaminya kok gitu banget sih? Lo mau kemana, Ya mau pergi lah mas. Lebih mau nyari kesenangan lagi biar pusing. Astagfirullahaladzim. Mas ingat mas udah punya istri mas. Yuk. Mas aku nggak nyangka mas. Desi itu sahabat kita mas. Tapi kenapa dia tanya di belakang kayak gitu? Kan belum tentu. Belum tentu dia ada apa-apain sama Desi. Kita belum punya bukti. Tadi kan ada fotonya mas. Ya foto. Tapi kan yang jelas, yang udah jelas lah mas. Yang udah jelas tadi suami lo itu udah sama cewek yang kita nggak tahu siapa. Gak tahu siapa gimana, dia minta uang kok, minta bayaran di situ mas. Maksudnya jadi apa? Jelas-jelas itu cewek nggak bener mas, cewek bayaran. Belum tentu lah. Belum tentu gimana, dia barusan kan dia minta uang. Minta uang, tapi tadi kan suaminya dia bilang katanya dia jual handphone ke... Handphone apaan sih, kita pas datang aja dia udah tidur-tiduran kayak gitu kok. Kita ikutin, kata Santi ini mengarah ke kantor suaminya nih. Bener, dia pergi ke kantor, tapi sesampai di kantornya si Rizky... Gini. Tipe kita turun dong, satu dong. Tipe kita turun, yuk. Yuk kita parkir dulu sini, yuk. Udah ada seorang wanita lagi nunggu dia, menyambut dia. Dan yang mengagetkan, kata Santi loh, itu adalah Desi, sahabat aku, Mas. Sahabatnya Santi sendiri. Loh, Desi ini ke kantor sama suami lo? Enggak, itu Desi ngapain ke kantor suami? Oh, jadi dia nggak ngantor, Desi nggak ngantor di tempat suami kamu? Enggak, Mas. Tapi dia ngapain ke kantor suami kamu? Hanya itu, Mas. Kayaknya bener deh Desi yang fitnah aku, Mas. Gak mungkin Tuh, kok. gelendotan tuh. Mas. Wah, parah sih. Desi itu tidak satu kantor dengan suaminya. Dia ngapain? Dia bawa makanan lagi. Nyuapin suaminya mesra banget. Nah lo, berarti artinya ada hubungan antara Desi, sahabat Santi, dengan suaminya Santi. Oh iya, pakaian kamu udah aku lonjurin. Asik. Wangi banget. Mantap ya. Iyalah. Ngapain kamu kan? Gak pernah ngurus kamu. Iya, aku juga kesel banget sama dia. Tuh, Mas, kan berarti bener. Desi yang fitnah aku, Mas. Enak kan? Cocok kan? Aku jadi istri idaman kamu. Wah, cocok banget. Istri idaman. Berarti mereka udah nikah dong, Mas. Mas, nggak mungkin, Mas. Pokoknya kamu paling the best lah. Iyalah, buang aja istri kamu jauh-jauh. Mas, aku udah bener-bener aku udah nggak kuat. Ayo kita keluar aja, Mas. Gak kuat. Aku udah nggak kuat, Mas. Mas, kurang ajar kamu. Apaan lagi sih? Desi, lu jahat banget sama gue. Kenapa? Lu itu sahabat gue. Kenapa? Lu jahat banget. Kenapa emang? Takut banget sama gue. Udah, nggak usah ribut. Mas, Kamu ngapain sih dari tadi? kamu tega sih. Ini kamera dari tadi nggak hilang. Tahu diri lu jahat banget. Lu jahat banget. Kenapa emang? Kenapa? Dia itu milik gue sekarang. Iya. Milik apaan? Kok gitu sih sama aku? Emang kita ada hubungan apaan? Aku nganterin kamu pakaian. Aku ngirimin kamu makan. Ya kamu gak usah ngomong kayak gitu lah. Ngapain sih ngomong kayak gitu? Oh, ini balasan kamu. Orang. Oh, berarti ada hubungan apa lo sama dia? Nggak ada, Mas. Nggak ada hubungan apa-apa. Kok kamu gitu sih? Kamu yang fitnah aku ya, Desi? Siapa yang fitnah kamu? Enggak, kamu yang fitnah aku. Udah. Nggak ada yang fitnah. Di sini nggak ada yang saling fitnah. Tapi aku tahu dari omongan orang. Ya, Mama, tabungan orang itu Ya siapa? udah, Ngapain aku setia kamu sama perlu tahu. Dari tadi ganggu aku mulu sih. Tahu diri lah lu. Lu kan selingkuh lah. Rizky nggak ngaku ada hubungannya dengan Desi, tapi Desi mengaku kalau dia ada hubungan dengan Rizky. Jadi yang bener yang mana nih? Ah, jadi lu manfaatin gue ya? Manfaatin apaan sih? Gue nyari lu kos-kosan. Yang maksudnya kos-kosan? Jadi lu yang bayarnya ya? Aku bantuin dia nyari kos-kosan. Yang bayarin lo juga? Iya. Oh, dia nggak tahu tadi di kos-kosan ada apa. Maksudnya nggak usah fitnah ya sama saya ya? Ada apaan sih, oh? Nggak ada apa-apaan. Emang bener? Oh, lo nanya ada apa? Iya. Oh, gue fitnah. Emang? Kasih kamera. Ya Allah, kurang ajar. Gue yang bayarin lu kos-kosan lu, malah nyakitin gue. Cewek dua lagi. Desi, lu ngaku lu kan yang fitnah gue sama dia. Mas. Iya. Nggak usah fitnah kayak gini. Ini semua tuh gara-gara Mas Uya. Bukan fitnah, tadi kan udah jelas ada videonya. Ya udah, Mas nggak usah kayak gini lah caranya. Kurang ajar ya jadi cowok.
fitnah apa-apa. Tapi gue akuin, gue tuh sayang sama laki lo. Tega lu. Tapi lo fitnah dia ke ibu mertuanya nggak? Enggak. Dia sih bilang, saya emang ada hubungan dengan suami kamu. Saya suka dengan suami kamu, tapi saya tidak fitnah kamu. Saya tidak tahu soal itu. Ya, jadi yang pertanyaan yang fitnah Santi siapa? Tapi yang ada di pikiran saya, emang dia difitnah apa jangan-jangan bener? Santi justru pelapor kita memang selingkuh nih. Kok suaminya sampai benci banget sama istrinya? Mas. Aku bilangin ya. Tadi aja udah ada om-om yang datang sama Dini itu siapa? Itu cuma tetangga kita, Mas. Bohong, udah aku mau pergi. Mas. Apaan sih? Mas, jangan pergi dulu, Mas. Udah, aku mau pergi. Sama aku, Mas. Udah nih kamera apa-apa gue tabrak-tabrakin ya. Mas, Udah, awas. Udah, udah jelas. Ya. Yuk, udah jelas-jelas suami kamu yang salah. Yuk, kejar. Akhirnya kita ikutin Rizky. Ternyata Rizky berhenti di tukang jamu. Di tukang jamu? Dia mau ngapain ya ke tukang jamu? Kok berdiri di tempat jamu? Iya. Aku nggak tahu, Mas. Emang nggak tahu? Aku sama sekali nggak tahu kenapa dia kesini. Tempat jamu? Gini. Dia mau beli jamu kali, Mas? Nggak tahu deh, beli jamu atau janjian sama dua cewek-cewek yang tadi tuh, yang roknya pendek-pendek tadi tuh. Pakai gini. Coba deh, bisa nggak satu orang kita ngedeketin tukang jamunya ini, terus bilang kita mau bikin penggodaan di sini. Jadi kita mau masukin penggoda pura-pura jadi ponakan tukang jamu ini apa tukang jamu di sini deh. Coba, tolong deh, Dim. Oke, Mas. Berhasil. Berhasil. Oke, Anti langsung masuk ke dalam ya. Oke, bilang kamu ponakannya Mbak Lastri gitu aja. Yang jual jamu di sini. Lo mau gantiin dia jual jamu. Dilihatin dari atas sampai bawah lo. Pesen apa ya? Loh, bukan yang Mbak Lastri yang jaga di sini. Oh, Mbak Lastrinya lagi sakit, jadi aku yang ngadepin. Yakin? Mbak Lastri sakit? Iya, kok masih gak percaya sih? Tadi aku lihat Mbak Lastri ada di sini loh. Iya, tiba-tiba tuh dia lagi sakit perut, Mas. Masa? Jadi aku yang gantiin gitu. Lagi juga hari ini aku sih tugas aku hari ini. Oh, kamu shift sekarang hari ini? Oh, ya deh. Aku mau dong pesen dong satu. Oh, mau pesen? Mau pesen apa? pesen yang seger-seger. Apa sih? Maksudnya apa coba? Hah? Kok maksudnya apa? Oh, pikirannya yang udah enggak aja. Lah, kan ngomongnya tadi kocok-kocok. Kocok-kocok. Maksud aku kocok-kocok adonan. Yang aku pengen tahu aja kocokan kamu tuh kayak gimana. Ini ngeres banget sih. Tapi ya dia ngomongnya ya nggak salah juga sih, ngocok telur, ngocok jamu ya. Nama kamu siapa? Anti. Oh, ya udah. Itu dong. Bentar ya. Oh gini, kamu bikin campuran jamu yang pahit. Kamu tanya sama orang yang di situ, jamu yang pahit banget, yang nggak enak banget campurannya. Coba aku mau lihat ngocoknya gimana. Coba ya. Enak, Kak. Enak ya? Seger. Enak kok, enak. Banget ya? Kenapa? Enak. Enggak, aku tadi pengen ini aja, pengen lihat ada apa gitu di situ. Enak banget kan? Seger Enak. banget ya. Nanti kalau kita nikah, bikin kayak gini ya. Iya pasti tiap hari aku bikin ini buat kamu. Pokoknya tiap hari. Enggak kamu minta aku juga aku bikinin deh. Beneran. Kamu idaman banget. Iya dong. Cantik loh. Genit memang genit ini si Rizky. Penggoda kita habis digombalin. Minum yang manisnya. Manis lagi. Loh, kok kamu dari tangan aku sih? Ya habis tangan kamu lebih manis dari ini gimana dong?
Jahat banget sih, tega banget. Kenapa? Kenapa? Enggak, ini aku kayak sakit gitu ya. Sakit? Pegel ya? Pegel? Enggak, lagi sakit gitu. Mau aku pijitin? Boleh. Suruh pijat. Sini nih, Enak? betul. Iya, enak. Ini agak berat. Aduh, udah agak enak. Kenapa? Aku kesel hari ini sama pacar aku. Hari ini banyak bikin kesel aku. Ini aku istrinya, Mas, bukan pacarnya. Ya berarti dia cuma lagi ngibul doang sama penggoda kita. Dia tuh selingkuh, tau nggak, sama om-om. Terus aku ke kos-kosan, dia selingkuh juga sama brondong-brondong itu. Gimana aku gak kesel? Apa, Mas? Kok gitu sih? Malahan kamu kan yang begitu, bukan aku. Kalau dulu aku kamu lah dangdut. Yang enak biar kamu hatinya enak juga. Aku sih nggak suka, tapi kalau kamu yang berbuat, aku suka deh. Iyalah. Ayo dong, aku mau lihat. Nyanyi ya. Asik dengan dirimu. Asik dengan dirimu. Ayo lagi dong, aku udah buka jaket. Kok ada tatonya? Mas preman ya? Tato emang masalah? Enggak lah, nggak masalah. Ya enggak sih. Ini walaupun aku tatoan kayak gini, tapi hati aku yang pipih. Oh gitu. Makanya aku tuh nggak suka disakiti. Karena kalau aku disakiti, aku bisa nangis. Mas, aku udah setia sama kamu, tapi kenapa kamu gini sama aku? Kamu jahat sama aku. Tapi banyak banget tato kamu. Ini belum apa-apa. Nanti di sini nih, aku bakalan bikin gambar kamu. Di sini anak kita. Wow. Di sini anak kita kedua. Banyak banget. Kalau perlu satu keluarga kita bikin di sini. Bisa enggak? aja sih. Kamu jahat, sakit tau, Mas, kamu giniin aku. Udah kamu pakai jaket kamu lagi, Ki. Kenapa? Gak apa-apa. Kalau kayak gini keren dong. Iya. Kamu pakai jaket. Bentar yang ngelihat dikirain kamu preman lagi. Duh, ya kan, bukan padahal hati dong. kamu kayak Hello Kitty, ya kan? Aku gampang nangis loh. Rizky di situ nyesel, dia sujud-sujud, dia nangis minta maaf sama istrinya, dia marah sama ibunya. Omongan maafin aku ya. Ngapain juga kamu? Kayak pengemis aja. Udah. Emang gak ada perempuan lain? Ya udah, aku sayang sama Mama dia. bisa cari 1000 wanita daripada dia. Kamu ngerti gak sih? Ya dia anaknya udah besar, Tante. Iya, Tante. Biarin aja. Biarin aja Rizky pilih sama pilihan Rizky, mah. Gak bisa. Tapi di sini ibunya tetap nggak terima. Dia nggak pengen anaknya balik lagi sama istrinya. Kalau kamu begitu, kamu keluar dari rumah ini. Ini rumah Mama. Oke. Yang Mama beliin buat kamu. Oke. Aku keluar sama dia. Ayo kita keluar. Yang mengagetkan, Rizky memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Rizky, jangan begitu, Nak. Jangan begitu, sayang. Mama sendiri nanti. Rizky! Rizky! Genggam erat janjimu. Ibunya Rizky meraung-raung menahan anaknya. Dia minta tolong saya juga untuk menahan anaknya. Saya bilang, ya gimana, ini pilihan. Ibu sendiri yang menentukan itu, yang memilih jalan ini. Tolong. Ya Tante kejar. Tolong. Tante kalau Tante, Dia Tante bakalan dengerin kalau omongan Tante. Tante kalau cinta sama anak Tante, biarkan anak Tante mencintai pilihannya. Dia gak akan pernah dengerin. Ya udah, sekarang tadi udah dengerin kan omongan Tante kan. Minta tolong, Mbak. Tolong, Mbak. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Anak ibu kan udah besar. Ternyata semua ini ulahnya mamahnya Rizky. Seharusnya nggak begini dong. Masa lalu ya udahlah masa lalu. Jadi kalau kayak begini kan kasihan anaknya ya kan. Udah sayang, udah. Mas, itu ibu kamu. Kamu samperin dia, minta maaf sama dia. Minta maaf, Mas. Udah pergi. Rasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Inilah ibu yang egois ya. Ibu yang memikirkan dirinya sendiri ya. Akhirnya anaknya jadi korban. Ya. Kamu jangan begitu ngomong aku nanti ya. Ya. Bau banget sih lu.